Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita baru selesai menunaikan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan amalia kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi imam kita membaca surat terkait dengan haji. Ayat-ayat haji ini memang spesifik sekali yang dideklarasikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam surat Al-Hajj. Dan ayat tadi rangkaian ayat yang kemudian ke 200 kemudian 201 menegaskan bahwa ibadah haji itu ada kaitannya dengan kesuksesan dunia dan ada kaitannya dengan kesuksesan sampai di akhir. Dan ayat haji ini ayat yang paling kuat sekali, bekal yang harus dibawa untuk menunaikan haji itu tidak ada lain kecuali takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan ketika Anda berangkat haji, berbekallah, sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan, supaya ketika berada di tanah suci tidak banyak perdebatan. Sebab kalau di tanah suci, akal kita yang dominan nggak bisa melaksanakan ibadah haji. Saya kasih contoh saja. Ketika kami bertugas haji 2 bulan, ada kawan kami yang memahami begitu kuatnya sebagai pengikut mazhab Syafi'i. Saya kasih contoh saja. Kalau bersentuhan batal, ikut sama saya. Ustaz, saya ini pertama kali haji. Ustaz berapa ya? Udah, nggak penting berapa kali, yang penting ikut saja. Begitu saya sudah masuk di dalam, saya kemana tadi? Kemudian saya telepon, Anda di mana? Saya tadi wudhu, saya udah tawaf, ibu itu nyenggol saya. Waduh, Anda nggak akan bisa selesai kalau itu difahami. Makanya ayatnya adalah wala jidal, jangan berdebat. Allah sudah menegaskan. Perbekalannya adalah tentang ketakwaan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita sedang tawaf, kalau kita pikir lama kan begini, Pak. Untuk apa ya rahasia Allah menyuruh mencium Hajar Aswad? Sunnah Nabi ini apa yang rahasia? Dan hanya kita yang berdebat itu jauh sebelum kita Khalifah Amirul Mukminin itu dapat bertanya tentang itu. Begitu tawaf putaran lagi, lama dia. Kemudian berucap beliau yang diabadikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram. Lama qabbaltuka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma qabbaltuka. Andai kata Rasulullah tidak menciummu, maka niscaya aku tidak akan mencium. Jadi gak pakai berdebat lagi. Makanya dasarnya adalah ketakwaan. Dan ketakwaan itu adalah titik merendahkan ego kemanusiaan kita dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian orang menjadi tenang. Hidup kita ini mengapa tidak tenang? Ego kita terlalu tinggi, Allah kita rendahkan, seakan-akan kita semua yang berkuasa, padahal tidak. Bukankah banyak keajaiban-keajaiban di dunia ini yang bukan karena kita? Kita hidup, kita lahir nggak bawa apa-apa nggak tahu. Tapi begitu cemasnya kita mengakhiri kehidupan di dunia ini, betul nggak? Sementara kita, mohon maaf, naik kereta api, naik pesawat, kita nggak kenal kan siapa pilot kita itu, nggak kenal kita kan? Pilot kita ini beriman kah atau tidak, nggak kenal, tapi kita tenang saja naik pesawat. Sedangkan pilot kehidupan dunia kita ini yang maha mengatur semua ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah kita kenal. Itulah yang kata sahabat Ibrahim bin Adham, mengapa doa-doamu tidak dikabulkan? Kata beliau ada 10 hal yang membuat tidak boleh. Salah satunya adalah antum ta'rifunallaha wa la tu'tuhaqau. Engkau mengetahui Allah tetapi engkau tidak memberikan hak-hak sebagai abdul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kemudian sumber. Makanya
Imam Al-Ghazali mengarang kitab yang luar biasa dengan judul yang Al-Kimia As-Sa'adah, kemudian disub lagi Miftahus Sa'adah, kunci-kunci kebahagiaan. Salah satunya dari ayat tadi tentang ketakwaan, kita perhatikan sekecil lagi, kunci kebahagiaan pertama itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan iman, hati kita menjadi tenang karena ada yang mengatur di dunia ini, dan jatah kita di dunia sudah ada takarannya. Cuma kita nggak tahu saja berapa takaran kita, maka disitulah kita meminta untuk berikhtiar. Dan iman ini di dalam Al-Quran itu ada 3 kosakata yang mengiringinya. Yang seringkali orang hanya dipredel sampai iman saja, yang 2 ini dikesampingkan. 1 iman, yang kedua adalah al-amanah, menjaga amanah. Amanah artinya adalah menunaikan titipan yang Allah berikan pada kita kepada orang yang berat menerima. Makanya di dalam Al-Quran selalu mengatakan, dikutip oleh itu. Terima kasih. Yang kemudian oleh Fatim kan, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan, itu bagian dari amanah. Kalau orang itu beriman, insya Allah dia akan memiliki kemampuan dengan keimanannya itu untuk menunaikan amanah. Lah amanah ini banyak sekali, mulai dari Pak Presiden sampai Pak RT di tingkat, sampai kita sebagai kepala rumah tangga, itu semuanya adalah amanah. Kita sebagai suami, sudahkah kita melaksanakan amanah, menjaga istri kita, menjaga anak kita, menjaga dari semua yang ada di rumah kita, itu adalah bagian dari itu. Nah, kalau orang itu imannya kuat, amanah dilaksanakan dengan baik, maka yang ketiga adalah al-amnu, rasa aman. Contoh di keluarga, kalau suami itu bertanggung jawab sepenuhnya menjaga istri, tidak sekedar material, Pak. Karena kewajiban suami pada istri itu kan sekurang-kurangnya 5 hal. 1 diantaranya selain menafkahi harta benda, juga mendidik. Mendidik apa? Mendidik agar menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya. Bukankah pada masa Umar bin Khattab ada salah seorang sahabat dari Badui yang lapor, ayah ini orang tua lapor kepada Amirul Mukminin karena mohon maaf anaknya nakal, kira-kira begitu. Tapi Amirul Mukminin nggak langsung menerima begitu saja, dipanggil anaknya lagi. Benar kamu lakukan? Iya ya Amirul Mukminin, saya melaksanakan begini. Kenapa begitu? Karena bapakku tidak mencarikan ibu yang baik untukku sehingga aku tidak mendapatkan pendidikan apapun dari ibu saya. Jadi konteks tanggung jawabnya begitu besar sekali. Jadi mendidik yang baik. Nah, padahal inilah dimulai dari tadi itu, kalau dari rumah tangga masing-masing tumbuh suasana kebaikan sampai nanti di jalan raya sama. Sampai nanti jalan raya sama. Baru yang ketiga adalah rasa aman. Aman itu kenapa? Semuanya orang duduk berdua, enggak, semuanya saling percaya. Kadang-kadang kan banyak orang nggak percaya, Pak. Wah paling begini, apalagi sudah dalam pilkada kayak seperti ini. Itu luar biasa, distrust. Padahal dasar ketiga iman itu dasarnya adalah percaya. Kenapa Rasulullah dikasih gelar Al-Amin? Karena manusia yang bisa dipercaya. Tidak ada cacat, itulah istilahnya track recordnya itu dari kecil sampai dewasa tidak ada apa-apa. Dan itu tersiar semuanya, maka orang kemudian merasa nyaman di samping Rasulullah SAW. Nah, bagaimana kita sebagai umatnya ini merasa nyaman dengan Rasulullah SAW? Kembali pada yang dibacakan oleh imam kita ayat tentang haji tadi itu. Jamaah haji nasional kita itu Pak, yang ngantri 5,4 juta orang. Masa tunggu ternasional itu rata-rata 25 tahun. Terlama itu adalah Sulawesi Selatan 49 tahun urutannya. Setelah Sulawesi Selatan, pokoknya selatan, Sulawesi Selatan, kemudian Kalimantan Selatan, kemudian Jawa Timur, yang mencapai kisarannya 37 sampai 39 tahun. Banyak sekali. Karena panjang masa antrian itu, jadi kalau misalkan kita punya anak 10 tahun, taruhlah kita daftarkan, berarti nanti kira-kira umurnya ya 47 atau 57 tahun berangkat lah kalau secara normal. Kita masih syukur Pak, kalau saya itu 104 tahun. Bulan lalu saya dari Badan Tabung Haji Nasional Malaysia, saya bertanya 104 tahun. Sehingga ketika orang di sana daftar, itu tidak berharap, oh nanti saya berangkat, enggak. Pokoknya saya sudah bertransaksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk rukun Islam yang beriman. Nanti soal takdirnya apa itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala.
Berarti sudah dicatat sama malaikat, sudah dicatat gitu. Sudah dicatat bahwa kita sudah membayar untuk menunaikan rukun yang kelima. Karena antrian yang panjang itu membuat kesempatan orang kemudian mengambil umroh nasional kita 1 tahun itu 1,4 juta orang. Kementerian Agama sudah memberikan kriteria minimal harga terendah sekitar 26 juta. Kalau 26 juta kali 1,4 juta itu kurang lebih perputaran duit untuk di sini itu antara 58 sampai 68 triliun Pak 1 tahun. Belum oleh-oleh. Orang Kalimantan Selatan kan terkenal orang Indonesia oleh-olehnya lebih banyak daripada bayarnya kan begitu kan di mana-mana. Itu berapa perputarannya? Tapi kemudian seberapa besar seperti yang dijanjikan oleh Al-Quran. Al-Quran kan menyatakan haji itu nilainya apa? Liyashhadu manafi'a lahum. Banyak sekali manfaat-manfaat. Haji nasional kita 241.000, asalnya 200.000 karena per 1 juta per 1.000 satu orang tadi. Kemudian diberi tambahan tahun lalu 2020, kemudian kemarin tambah lagi jadilah 241.000. Itu pun antriannya tidak mengurangi. Sehingga pernah kita mengusulkan, bisa nggak ya kita melobi negara-negara lain untuk ya tahun ini saya nggak kirim, saya kasihkan Indonesia semua. Saya bilang itu sebabnya nggak mungkin ya. Sementara mau ditambah, MBS Muhammad bin Salman ingin menambah. Kalau naikkan 5 juta, tempatnya nggak cukup Pak, di Mina. Sekarang ini sedang dipersiapkan, akan dibuat semacam gedung permanen gitu yang bisa naik ke atas, bisa lantai 10 sampai 30 lantai gitu, yang pakai lift sehingga bisa langsung 10 juta orang kemudian bisa haji. Kalau itu akan mengurangi. Tapi problemnya lagi adalah di Musdalifah dan di Arafah, terutama adalah di karena itulah kemarin ada konsep murur itu. Konsep murur artinya adalah orang tidak lagi bermalam di Musdalifah, tetapi sekedar lewat kapan anak al-lail setelah pertengahan malam, sekedar lewat saja. Bisnya lewat saja, langsung kemudian jamarot di Mina, kemudian tanazul karena di Mina nggak cukup, Mina Jadid masih diiktilafkan sebagian jamaah tidak terima, meskipun sudah keluar fatwa MUI sudah dibolehkan, maka kemudian ke hotel yang di Sisa dan sekitarnya itu kemudian nanti baru jamarat pulang pergi ke tanazul seperti itu. Lah, dia satu manafi'al manfaatnya luar biasa. Jamaah haji misalkan 1 tahun dari angka 241 itu kan jumlahnya sangat besar sekali, sekitar bisa mencapai 18 sampai 18 triliun untuk perputaran di haji tadi itu. Dan untuk yang terkait di dalam itu misalnya triliun. Ketika kami tanya dan Pak Kementerian Agama menyampaikan, ternyata yang kita konsumsi dengan masakan Nusantara itu semuanya sayur mayur dan lain-lainnya itu kiriman dari Thailand, Vietnam, berasnya dari Malaysia sama Thailand, ikannya dari Vietnam sama China, bumbunya dari India sama mana gitu. Alhamdulillah kita mendapatkan mabrurnya saja. Ya, jadi artinya liyashhadu manafi'a lahum itu belum bisa kita mengambilnya. Padahal di ayat yang ke-200 tadi kita baca, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Sebagian yang yaqulu rabbana, sebagian besar manusia tadi yang berangkat macam-macam, doanya ya Allah berikanlah kami sukses di dunia, Allah kasih kontan sukses. Tetapi karena di dunia sudah diberi, maka wa fil akhirati min khalaq, nanti di akhirat sudah gak ada lagi bagian, maka sudah gak usah banyak menuntut, sudah dikasih. Karena itu orang kemudian berlomba-lomba dalam konteks kehidupan di dunia. Banyak orang yang terpedaya. Kayak sekarang Pak, saudara kita yang ada di Palestina. 1 pekan yang lalu saya baru pulang 9 hari di International Islamic Conference for Palestine, konferensi internasional di Teheran, Iran untuk Palestina. Semua mufti, semua ulama yang diundang, Indonesia juga, kami mewakili Majelis Ulama Indonesia, kemudian PP Muhammadiyah Pak Profesor Samsul Anwar Nadir, semua mendorong. Jadi disampaikan di sana bahwa persoalan Palestina ini tidak hanya urusan Iran, tidak hanya urusan Lebanon, tidak hanya urusan
Yaman, tetapi seluruh dunia Islam Sunni maupun Syi'i semua bertanggung jawab untuk menyelamatkan Gaza Palestina karena sudah genocide. Jadi pembasmian suku yang luar biasa, belum pernah ada dalam sejarah luluh lantak dibuat habis seperti itu. Sayang dunia Islam kita belum bersatu karena tadi itu wa minan nasi mayaqulu rabbana atina fid dunia sukses saja. Saudi merasa wah ini Iran Syiah dan macam secara politik sehingga dengan Amerika dengan apa. Tapi begitu sekarang ada peta baru lagi, Yahudi Israel tidak hanya untuk nyapot untuk ini, tapi kedepannya akan membuat konfederasi. Bisa saja nanti Qatar masuk, Yordania masuk, Kuwait masuk, Saudi masuk, barulah orang kemudian. Ini hanya target awal saja. Maka ini sudah luar biasa. Peta saudara-saudara kita tidak bisa dunia diam saja. Padahal ini menyangkut tentang kemanusiaan. Wa minan nasi mayaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Orang ingin sukses dunia, wafil malam bilah nanti dia itu tidak ada lagi. Nah, konteks dalam perlombaan di dunia, konteks ini juga seperti ini sekarang luar biasa. Orang berlomba-lomba tentang dunia, orang menghilangkan akhlak, orang menghilangkan etika, amanah sudah ditinggalkan, iman pokoknya sudah luar biasa. Padahal di tempat yang lain orang ingin menuju ke sini. Lah kita ini dibimbing oleh Allah pada yang 201 itu wa minhum, dan sebagian kecil dari manusia itu yang doanya meminta 3 hal. Yang sering kita baca dengan doa satu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, karuniakan kehidupan kami ini sukses, kehidupan yang membahagiakan. Lah, ketika kehidupan yang membahagiakan, kehidupan yang menenangkan. Kita di rumah menenangkan hubungan, itu suami dan istri menenangkan, hubungan suami istri dan anak-anak menenangkan dalam kehidupan rumah tangga. Maka pertanyaan kita, sudahkah anak-anak kita ini merasa nyaman dengan kita sebagai orang tua? Apalagi sekarang ini Pak, mohon maaf, dengan kondisi ini luar biasa. Di beberapa negara maju sudah mulai anak-anak disuruh mengurangi ini penggunaan ini. Orang sudah kembali sekolah itu dengan tulisan tangan lagi karena merasa ini sebanyaknya. Tapi kita nggak berdaya. Artificial intelligence kita yang kemarin disampaikan ini akan mengurangi jutaan kesempatan kerja karena orang bisa diwakili di sini, luar biasa. Kalau guru tidak bisa Pak, guru tidak bisa karena guru itu tidak sekedar transformasi knowledge, pengetahuan saja, tapi ada transformasi value tentang akhlak, tentang perilaku, tentang apa, itu hanya melalui orang bertemu dengan orang. Makanya kan dulu menyatakan materi itu lebih penting. Al-mada ahmu katanya, padahal aktori itu ahamu minal mada. Metodologi itu lebih penting daripada materi. Wal mudarisu ahamu minal mada. Guru lebih penting daripada metodologi. Tapi ada guru saja nggak cukup. Waruhul mudaris ahamu minal mudaris nafsa. Tetapi roh guru berarti etika, akhlak dan macam-macam itu jauh lebih penting dari sekedar guru berdiri depan kelas. Guru jelas. Lah konteks etik ini sampai hari ini itu yang masih canggih dan kuat itu di Jepang. Saya kasih contoh saja. Di Jepang itu angka bunuh diri tertinggi di muka bumi. Jadi kalau di kantor misalkan merasa prestasinya nggak dapat atau kemudian sudah mulai dituduh, melakukan perbuatan curang, perbuatan kursi baru juga, itu orang udah bunuh diri. Itu apa saya hidup di dunia nggak bermanfaat, orang yang mencuri, udah itu aja. Sampai pemerintah Jepang itu menyediakan tempat khusus untuk bunuh diri bersama jamnya dan dendanya sekaligus. Jadi luar biasa, ada jamnya. Misalkan jam 6 sampai jam 8 malam, pagi jam berapa. Nanti kalau kurang dari jam 6 atau lewat jam 8 itu kena denda. Dan orang mau bunuh diri masih berpikir, nanti kalau di luar jam saya, nanti bebannya diberikan kepada keluarganya kalau saya jadi mati. Tapi efeknya dari sana, kemudian banyak ternyata orang memeluk Islam. Apa? Orang ketika mau bunuh diri gak jadi, nggak orang menyapa. Kira-kira orang Banjarmasin begitu. Loh, pian dari mana pian? Oh, lu tadi mau bunuh diri. Kenapa pian mau bunuh diri? Kira-kira seperti itu. Loh, terus nggak jadi. Nyampe sana di lawan macet, nyampe sana udah lewat jam 8-10 menit. Nggak jadi. Kalau saya nanti bunuh diri, keluarga saya kena denda jutaan yen, maka nanti merepotkan lagi. Pulang lagi. Lah ketika pulang dibawa mampir lah. Kira-kira ini di Tokyo, di Tokyo diajak mampir lah di Masjid Al-Furqan. Orang ini nggak masuk di dalam sini Pak, di teras sana saja. Ternyata di teras itu dia tidur nyenyak.
Kemudian ketika selesai, ini tempat apa, friend, kawan, tempat apa ini? Ini kami umat Islam namanya masjid. Saya sudah berminggu-minggu gak bisa tidur nyenyak. Saya bersandar di teras ini kok bisa tidur nyenyak. Kemudian kawannya yang Muslim bilang, bro, pian baru di teras saja sudah bisa tidur nyenyak. Apalagi kalau pian masuk di dalam masjid. Makanya kalau hari Jumat kan banyak Pak khotib berapi-api, jamaahnya sudah tidur kan gitu. Ya karena saking nyaman dan tenteram. Dan itu udah biasa, gak apa-apa. Artinya apa? Karena Allah bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Saking tenangnya, gak ada bebannya, relaksasi begitu kuat sehingga apa namanya hormon bahagianya itu muncul, maka orang dengan mudah orang bisa tidur. Makanya kan riset terbaru dulu kan angka bahagia itu kan Kenya, sekarang bergeser katanya Indonesia, nomor 4 di dunia Indonesia. Saya tidak tahu apa variabelnya, tapi kira-kira untuk menunjukkan dengan mudahnya orang bisa. Maka kemudian akhirnya lama-kelamaan dibawa masuk di dalam masjid. Singkat cerita orang yang tadi itu kemudian akhirnya masuk Islam. Setelah itu kemudian dia berganti ke tempat yang mau bunuh diri tadi. Setiap orang, kawan, apa impian ke sini? Udah bisa ke tempat sana aja. Akhirnya dari situ yang saya maksud tadi, orang mendapatkan karena keimanan tadi itu. Orang yang mendapatkan bahagia di dunia. Lah dari rumah ini udah digeser apa ke jalan raya. Jalan raya kita ini kadang-kadang nggak membahagiakan kan? Orang saling serobot, betul kan Pak? Dari mulai Jakarta sampai ujung paling timur. Saya itu pernah hadir di suatu negara, Pak. Saya suatu negara. Negara ini ada perempatan, Pak. Ada jalan yang 1, 2, 3, 4 ya. Perempat ujung ketemu di bundaran. Tidak ada lampu merah dan tidak pernah kredit. Setiap orang yang mau di titik situ orang tahu apakah saya lebih dulu atau kayak di ujung sana. Kalau di ujung sana yang lebih dulu mobil posisi, maka berarti dia berat atau lewat motor duluan. Atau sebelah sana, orang semua tahu. Tapi kalau di Jakarta, ya siapa yang nekat dan siapa yang mau kepingin duluan bisa saja. Yang tadi itu ngasih kesempatan nggak akan dapat. Padahal iman itu diturunkan adalah dalam bentuk akal. Makanya kan tadi yang saya itu di Jepang, begitu orang berdiri di pinggir jalan, anak kecil udah dididik Pak. Yang pertama kali hampir 2 tahun pertama itu hanya materi tentang budaya dan etika. Kalau dalam bahasa agama ya akhlak, bagaimana sopan santun pada orang tua, bagaimana ini dan seterusnya dan seterusnya. Nah inilah kemudian kalau dibawa maka akan jadi yang luar biasa. Sayangnya dulu ketika di Jepang itu ada ada panu yang kemudian orang lah nggak punya anak, atau apa punya anak, atau nanti kalau dia besar kita yang ditinggalkan. Sehingga sekarang ini di negara-negara maju orang lebih bahagia memelihara hewan karena ada hiburannya, sekali-kali dia bisa menghibur gitu. Burung dia bisa berkicau apa dan seterusnya, kucing bisa gitu. Karena kalau punya anak kemudian dewasa, anak ini mapan, maka orang tua dititipkan di tempat subur. Bahkan ada kisah yang menginspirasi dan kemudian akhirnya menjadikan pelajaran berharga di Jepang itu. Biasanya orang tua itu dititipkan di panti jompo, dibuang ke hutan, pokoknya nggak dibuang. Kemudian ada seorang ibu yang anaknya sudah menggendong, mau dibuang di tengah hutan. Ibunya ketika digendong ini sepanjang hutan tadi itu, tangannya berusaha menggapai kanan kiri ranting-ranting itu yang terusnya dan seterusnya. Itu pokoknya digapai semuanya sampailah ketika di ujung ibunya mau diturunkan, mau ditinggal, ibunya masih berpesan, anakku, aku tahu kau akan meninggalkan ibumu di sini, tapi nak, tadi sepanjang jalan ibu sudah mematahkan ranting-ranting supaya kamu keluar pulang dari hutan ini tidak kesasar. Ikutilah ranting kanan kiri yang sudah ibu tadi laksanakan tadi itu, supaya kamu bisa selamat sampai kembali ke desa tadi. Apa maknanya? Ibu sekalipun yang berniat mau ditinggal di hutan tadi masih punya kasih sayang anaknya kemudian setelah sadar menangis merasa bersalah, kemudian ibunya digendong lagi dibawa pulang, enggak jadi. Sejak itulah kemudian menginspirasi banyak orang, maka kemudian akhirnya tidak dibuang, maka kemudian panti-panti cukup tumbuh dan berkembang di sana. Tetapi dalam Islam enggak. Orang tua adalah sumber kebahagiaan, ketenangan, keberkahan bagi anaknya kalau anaknya merawat orang tua. Jika ingin
hartamu seperti perlakukan orang tuamu seperti raja. Maksudnya adalah birrul walidain dalam konteks itu. Jadi Rabbana atina fid dunya, kita di dunia ini bahagia. Seringkali standar ukuran bahagia itu adalah materi, padahal tidak selamanya. Materi penting, tapi bukan segala-galanya. Sebab banyak orang yang ditumpuk aneka macam dengan materi, tetapi tidak mampu menenangkan. Makanya ada dialog. Ketika negara-negara maju itu dengan penghasilan yang tinggi, berdebat kenapa kami tidak bisa tidur nyenyak? Mengapa Anda dengan penghasilan seperti itu bisa tidurnya? Datangnya sumbernya adalah al-qalbu, hati yang selalu tenang. Kenapa hati tenang? Karena dilandasi iman. Kenapa iman? Karena iman akan memunculkan sifat qanaah. Qanaah itu orang yang selalu merasa cukup atas apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Dan jika kita merasa belum cukup, maka kita memohon tambahan yang pantas dari Allah untuk kita. Dan kita berikhtiar maksimal untuk meraih tambahan itu. Itu bahasanya biangkan di dalam tafsir Al-Azhar. Jadi ibaratnya orang baru mulai berumah tangga, baru menapa, ya Allah saya baru punya motor ini ya Allah. Terima kasih ya Allah, karuniakanlah tambahan lagi. Maka kemudian ingin punya mobil, maka dia berusaha bekerja keras untuk mendapatkan mobil dengan kerjaan dengan cara-cara yang dibetulkan menurut agama. Bukan dengan cara-cara yang tidak betulkan, justru nanti akan membuat orang tidak tenang di dalam diri. Wafil akhirnya sana, dan ini mengharapkan akhirat yang bahagia. Nah, di dalam riwayat itu dijelaskan bagaimana orang yang terakhir masuk surga itu jalan sudah lama sekali. Kemudian bertanya malaikat, ini di mana kau nyampe? Kamu baru di halamannya. Itu untuk menunjukkan bahwa surga itu luas sekali. Makanya digambarkan oleh Al-Quran, ad-duas samawati wal ard, luasnya seluas langit-langit dan bumi. Pada langit itu lapis 7. Guru saya dulu mengajar S3, Profesor Ahmad Baikuni, beliau menyampaikan ketika menjelaskan peristiwa Isra dan Mi'raj kemudian diukur dengan menurut kecepatan ilmu cahaya. Konon langit 1 ke langit 2 itu kilometernya itu nggak bisa dibunyikan. 1024, nolnya itu 3060 km. Baru langit 1 langit 2 itu menurut hitungan kecepatan cahaya tadi itu. Karena Rasul itu bersama malaikat Jibril itu mengendarai kendaraan buruk. Sedangkan buruk itu bahasa Arabnya adalah al-burku. Al-burku itu maknanya adalah kendaraan yang berjalan menurut kecepatan kilat. Kemudian diukur berapa kecepatan kilat cahaya tadi. Kemudian ketemu angka sekian kilometer tadi, kemudian angka tadi itu. Kalau itu kemudian dikalikan sampai ke 7, kemudian kata beliau, andai kata di bumi ini kemudian Allah takdirkan ada 10 miliar manusia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, kira-kira per orang dapat berapa kaplingan? Kalau di dunia kan rumah kan ada tipe. Kalau di Jakarta itu tipe 72 meter persegi, tipe 92, tipe 110, tipe 200. Itu luasnya yang luar biasa, sehingga ketika di hadis Sahih Muslim menggambarkan orang terakhir masuk surga dan cari tempatnya juga berjalan lama nggak nyampe, saking luasnya fasilitas yang Allah berikan di surga. Itu maknanya adalah memotivasi kita wafilah wakina adzabannar, dan kita minta agar dijauhkan dari azab neraka yang sangat pedih. Di azab neraka itu digambarkan dalam surat Al-Humazah, dijelaskan oleh tafsir Ibnu Katsir. Jadi bara api yang semula hitam itu, yang bahan bakunya dari batu dan manusia itu dibakar selama 1000 tahun, kemudian warnanya menghitam, dibakar lagi 1000 tahun, warnanya membiru. Kalau kita kompor gas kan warnanya biru. Itu katanya baru belum sampai 100 derajat sudah pernah saya gitu. Kemudian dibakar lagi 10 tahun, warnanya memutih. Itulah kemudian waktu dua naswal hijar alal malaikat, maka orang dimasukkan. Makanya mengapa sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu kalau menjadi imam membaca ayat yang terkait dengan sisa neraka, beliau menangis karena merasa cemas. Setingkat Abu Bakar yang dijamin masuk surga saja masih bertangisan, sementara kita bukan Abu Bakar, bahkan mungkin Abu Gosok dan seterusnya. Maksud saya, mestinya semakin menunjukkan kecemasan kita, kemudian memotivasi semangat keimanan dan ketakwaan kita, kemudian menimbulkan kebahagiaan kita dan membahagiakan orang lain.
So ketika kita bahagia, membahagiakan orang lain, maka akan bersumber pada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik pada orang lain, sesungguhnya kita sedang berbuat baik pada diri kita semua. Mudah-mudahan kita semua, keluarga besar jamaah Masjid Al-Furqan Banjarmasin ini selalu diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu Isya sudah mau masuk. Saya kira mungkin demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.